pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Dan saat ini bareng dengan saya Anggi Pasaribu. Hari ini pemirsa sekalian kita akan seru-seruan bareng. Jadi untuk narasumber yang hadir di studio ini masih kecil tapi sangat talented. Jago main gitar, jago juga nyanyi. Lion Jonovan. Namanya manggilnya Lion kan, bener kan? Iya, Panggilannya Lion, ini sama papinya ya Iya, sekarang ya? benar-benar. Oh papinya. Lion umur berapa sayang? umur 11 tahun, Kak. Umur 11 tahun, tapi kamu sadar nggak kalau kamu tuh udah booming gitu ya kira di netizen karena main gitar sambil cover lagu ya kan? Mm-mm. Eh, belum, Kak. Belum sadar ya? Jadi waktu itu awal mulanya gimana? Kan cover lagu Noah ya gitu, Mm-mm. itu awal mulanya emang suka main gitar nyanyi atau memang diminta sama papi maminya pakai gimana? Mungkin omnya dulu deh yang bisa cerita. Oh, awal mula bermusik aja ya? Oke. Oke. Awal mulanya waktu kelas 1 dia ikut eskul paduan suara. Oke. Nah, setelah dari itu salah satu gurunya bilang, Pak, anaknya lumayan berbakat nih di musik. Ya udah, habis itu kita ajak anaknya ke tempat les. Heeh. Nah, dari situ kita ajak coba trial sama guru vokalnya. Setelah itu tanya ini anak suka nggak? Ternyata dia menyukai. Nah, dari situ ya udah sampai sekarang ya kita support aja. Oh, berarti Nah. bakatnya dari kecil memang udah ada sama Iya. musik. Yang suka main musik ini atau yang suka musik papahnya, mamanya atau emang langsung aja di Oh, justru Justru langsung gak ada keturunan, Kak. Justru langsung kamu? mm, Oh, berarti dari situ udah langsung diarahkan untuk main musik. Terus kamu main gitar sendiri tuh? Iya, Kak. Latihan otodidak atau gimana? Kadang-kadang les atau otodidak lihat YouTube. Oke, nah ini kan yang lagi booming itu bisa dibilang debutnya ya, Iya. menjalani mimpi ya, ya benar-benar. iya kan? Nah itu boleh diceritain nggak kenapa kamu lagunya itu? Karena lagunya itu, makna liriknya itu sangat bagus, Kak. Tentang motivasi untuk meraih mimpi. Gitu ya, menarik ya. Anak-anak kecil zaman sekarang udah bisa tahu bagaimana memaknai suatu lagu. Dulu zamannya saya tuh kan lagunya di sekolah yang kutunggu gitu-gitu kan. Jadi yang kamu tangkap waktu itu bagaimana untuk mengejar mimpi. Memang mimpi kamu pengen jadi musisi. Iya, Kak. Menjadi musisi yang bisa menghibur dan menginspirasi banyak orang, Kak. Mantap. Terus kamu sadar nggak itu pada saat kamu mainin lagu itu, terus viewersnya sampai berjuta-juta gitu? Kaget banget, Kak. Nggak nyangka Kaget. bisa gitu. Langsung cerita ke keluarga. Waktu itu yang sadar duluan siapa Om? Papinya atau maminya? Pas Pas saya lihat notif ya di Instagram, wah merah gitu. Oh, ada sesuatu pas diklik, wah banyak nah. Gitu. Nggak ada ekspektasi akan Akan segitu. banyak Iya, penontonnya. cuma waktu kok notifnya merah-merah itu klik, oh ternyata FYP. ternyata memang ke situ. Terus kamu merasa ada kesulitan atau tantangan nggak? Kan awalnya kan kamu kalau main musik tuh emang suka kan, emang seneng kan. Terus tiba-tiba yang nonton banyak banget. Terus mulai nih namanya Lion nih menggema di mana-mana. Jadi tantangan tersendiri nggak buat kamu? Eh, Atau santai aja sih Kak? Gitu. santai aja, Kak, karena saya menikmati semua proses yang saya lakukan, Kak. Boleh ceritain nggak prosesnya apa aja sih? Prosesnya kayak menghadiri acara biasanya 2-3 tempat sehari gitu. Heeh. Ya, dan live performance dan lain-lainnya, Kak. Jadi kamu satu hari bisa datang ke acara ke 2-3 tempat? Iya. Capek juga ya. Terus sekolahnya gimana tuh Om? Oh, kalau karena dia udah memilih ke jalur musik sedikit agak terganggu karena kan harus ada yang dikorbankan. Ya, tapi ya it's okay sih selama ini nggak ada dalam sekolahnya sampai di mes apa gimana, nggak ada. Lumayan sekolahnya terjaga, aman. Memang kadang-kadang tuh tantangan untuk orang tua bagaimana anaknya bisa tetap punya pendidikan yang bagus, tapi hobinya juga tetap didukung. Benar Kalau sekali. dari keluarga berarti sebenarnya mendukung 100% hobinya Lion di musik, Iya, benar. tapi juga mendukung di pendidikannya. Ya harus itu. Iya ya. Nah, karena masih kecil kan. Terus bagi waktunya gimana Lion? Jam berapa kamu belajar, jam berapa harus latihan gitu?
tergantung sih kalau hari apa, ada acaranya apa, jam berapa gitu Kak. Oh, ini kan kamu masih umur 11 ya? Iya. Masih kelas 5 SD ya gitu. Tapi performance-nya udah sangat bagus gitu kan ya. Kamu punya role model nggak sih? Musisi yang kamu suka? Kalau di luar negeri atau Semuanya. dalam? Di dalam negeri boleh dan yang internasional siapa? Kalau dalam negeri ada Noah, Ungu, Dewa 19 dan Wow. band-band ya Indonesia pada umumnya pada 2000-an. Ada ada Noah, ada Ungu, ada Dewa 19. Terus tadi kan sempat ngobrol sama Om juga ya, katanya beberapa kali udah ketemu ya sama Noah, sama Ariel udah ketemu ya beberapa kali? Oh, Baru 1 kali. Oh, baru pas, 1 kali. Ya meet and greet. Oh, cuma sering nonton konsernya beberapa kali. oke. Jadi karena dia suka musik yang band-band gitu, jenis alirannya yang pop-pop gitu. Jadi, oh mau nonton nih, ya udah kita temenin. Oh gitu. Tapi dengan posisi bukan festival ya, yang ada posisi duduk. Iya, iya, iya. yang Tapi bisa. udah ketemu face to face tuh sama Udah Ariel? habis ada acara dulu apa ya, lupa saya, teman udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu ya? Udah, Terus waktu itu udah pernah foto bareng. udah pernah foto bareng. Apalagi kan Lion kan emang suka banget nih sama Noah gitu kan. Terus sekarang yang di cover juga lagunya Noah gitu kan. Ya, ya. Nah, udah sempat ngobrol belum tuh? Ariel mungkin ada sempat muji kamu keren atau enggak apa gitu, ada masukan-masukan gitu nggak? Eh, Belum sih, belum sih. belum. Belum ya? Belum sempat ke arah situ, mungkin kedepannya ada rencana ke arah sana dari kita dan lainnya ada, kalau di notif kita akan. Oh gitu, Iya. karena malu-malu juga kan? Iya, iya. Terus kalau lain sendiri gimana? Kamu kan masih muda banget nih. Terus tadi kamu bilang 1 hari bisa pergi tuh Om ke 2-3 tempat, terus harus perform segala macam. Terus waktu main sama teman-teman gimana dong? Gimana tuh Lion? Ya. Main sama teman-teman agak terkurang sih Kak, tapi saya nggak apa-apa sih. Yang penting saya menikmati semua proses yang saya lakukan. Jadi kamu nggak apa-apa tuh? Terus teman-teman kayak sekali-sekali lah kamu gak usah perform gitu kan? Atau nggak mungkin disuruh nyanyi di sekolah gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih, teman-teman saya agak support saya. Oh gitu, oke. Kalau tadi Lion kan udah nyebutin nih yang disukain musisinya siapa kalau dalam negeri ya. Kalau internasional? Kalau internasional ada Queen sama Linkin Park. Wish, aku juga suka Linkin Park, tapi memang arahnya kayak gitu ya Om ya. Ya, dia memang suka lebih ke jadul-jadul. Tapi sekarang lagi suka dengar Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Pepper, ini tahu nggak kamu? Ini nih udah ramai banget nih di belakang di studio nih. Kamu ada yang hafal nggak lagunya? Salah satu deh, entah itu lagu Queen atau lagu Linkin Park atau Red Hot Chili Pepper, ada nggak? Ada Bohemian Rhapsody dari Wih, boleh nyanyi nggak nih? Boleh ya, nyanyi dikit. Bawa gitarnya nggak? Nggak bawa? Nggak ada. Oh nggak bawa, ya udah nyanyi deh kayak gini deh nyanyi. Mama just killed a man, put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, and now I'm gonna throw it all away. Ini boleh nggak sih ini nyanyi terus aja gitu? Kenapa kamu suka sama band-band yang sebetulnya mungkin itu jauh dari kesukaan anak-anak seusia kamu? Itu kan band-band zamannya Om. Iya benar. Referensinya dari mana sih? Kenapa bisa tiba-tiba suka itu? Apa karena Papa sering dengar lagu itu, muter lagu itu di rumah, atau mungkin itu lagu pacarannya Papa Mama gitu? Menurut saya aransemen dan vokalnya keren banget Kak. Gitu ya, lebih artsy ya seperti lagu-lagu zaman dulu ya. Tapi pernah cerita nggak sama Om sama Tante gitu? Kenapa sih kok kamu sukanya lagu-lagu tua gitu? Tapi nanti mungkin kita bahasnya setelah jeda, kita teaser dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda sesaat. Sebentar lagi kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Lebih suka rock, pop atau gimana? Menurut saya suka dengerinnya, tapi saya lebih suka dengerin yang kayak band 2000-an, 90-an, 80-an. Saya Lion Jonovan, tadi kita udah ngobrol gimana Lion sukanya dengan
musik-musik band yang sebetulnya tahun 80 90-an gitu kan ya. Pernah diceritain nggak Om? Kenapa sih kok sukanya justru arahnya ke sana gitu, bukannya musik-musik yang sekarang gitu kan? Yang K-pop gitu ya? K-pop ya, K-pop atau Ed Sheeran gitu. Oh, nggak tahu sih. Cuma kalau dari historis dia di YouTube, selalu lihat live-nya konser yang band-band kayak gitu. Nggak tahu kenapa Iya, kamu? kenapa kamu kenapa gitu? Maksudnya kan ini umur Iya. 11 tahun ya gitu. Harusnya kan nontonnya yang lagi hype gitu sekarang. Tapi apa yang membuat kamu tuh suka dan cocok nih sama aliran musik kayak gini? Awalnya saya lihat Kak Ariel, Kak. Oke. Jadi habis itu saya mulai telusuri apa ya band Indonesia 2000-an gitu. Jadi Heeh, saya terusulin terus habis itu sampai luar negeri gitu heeh. dan terus. Tapi memang kamu nggak suka sama musik-musik K-pop gitu misalnya suka juga nggak? Atau memang lebih suka rock, pop atau gimana? Menurut saya suka dengerinnya tapi saya lebih suka dengerin yang kayak band 2000-an, 90-an, 80-an gitu. Oh, oke. Kalau buat teman-teman yang belum ngerti musik nih, apa sih bedanya musik tahun 2000-an yang kamu suka itu dengan yang sekarang ini? Yang menurut kamu plus minus gitu loh. Menurut saya eh kayak dulu itu pakai biasanya akustikan, Iya. sekarang itu udah mulai kayak elektrik AI gitu. Oh, kamu tuh lebih suka semua tuh yang betul-betul original ya, otentik gitu ya, emang suka kayak gitu. Oke, kalau selain gitar, tadi kan kamu main gitar tuh. Selain gitar ada alat musik lain nggak yang kamu suka? Dulu pernah piano tapi masih pemula gitu. Masih pemula. Iya. Tapi emang susah sih. Kakak juga belajar main piano nggak konsisten. Tapi kalau main gitar lumayan konsisten. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngejam bareng gitu kan ya. Sambil Iya. nyanyi lagu Armageddon gitu kan. Resmi. Boleh. Terus kalau misalnya Layan sendiri ada waktu khusus nggak untuk latihan? Banyak sekali Kak. Gitu ya? Emang khusus tuh? Biasanya kapan-kapan aja? Terserah Kak, mau biasanya habis pulang sekolah biasanya langsung ngejam gitu atau enggak habis, terserah sih Kak, yang penting ada waktu kosong aja. Oh, dibikin studio nggak sama papa mama di rumah? Eh, Mikir nih, wah ntar ini diminta nih sama anak gue. Nggak ada sih ruangan khusus untuk dia latihan. Cuma nggak berupa studio yang gimana-gimana. Cukup untuk dia latihan. Latihan. Karena latihannya cuma pakai gitar ya Om ya? Ya, ada speakernya, udah Oh. bisa. Bisa ya. Hmm. Nah, kalau kayak latihan gitu tuh, Lion, misalnya kan kamu ada waktu latihan khusus gitu kan ya. Kamu suka nge-review sendiri nggak sih? Misalnya kamu dengerin lagi nih, kayaknya ini pitch gue kurang bagus deh di sini gitu. Sering Kayak Kak. sering. Ceritain dong, apa yang kamu evaluasi dari diri kamu? Eh, Kayak evaluasi kayak apa nih saya kurangnya di stekek gitu atau enggak feeling atau enggak kayak tone pitch gitu. Tone sama pitch-nya ya. Aku lihat sih kayaknya memang disiplinnya datang dari dirinya sendiri ya. Tanpa harus disuruh kayak tadi kan latihan sendiri. Padahal lesnya cuma 1 kali dalam seminggu. Berarti kan kamu latihan terus setiap hari kedisiplinan itu kan. Untuk makanan sama minuman ada pantangan nggak? Dari kamu sendiri kayaknya aku nggak mau nih kalau makan gorengan gitu misalnya. Padahal bakwan abang-abang tuh enak loh gitu. Sering Kak, pas biasanya mau nyanyi besoknya atau 1 minggunya atau 2 minggu lah, itu harus jaga makanan sih. Apa aja sih makanan yang kamu nggak makan? Jaga makan biasanya gorengan atau enggak yang es. Itu nggak ya? Iya. Memang tertib tuh selalu. Kalau gorengan dia masih oke, masih ada lah. Kalau es mungkin dia juga ada sedikit alergi untuk dingin. Jadi mungkin itu juga jadi faktor untuk dia tidak menyentuh es. Bukan karena nyanyinya juga. Karena memang badannya nggak bisa. Iya. Kan kadang-kadang tuh ada mitos nggak tahu benar atau enggak tuh ya. Katanya ada penyanyi-penyanyi khusus nih, aku nggak tahu nih benar atau enggak nih Lion ya. Harus minum susu gitu. Itu benar gak sih? Katanya suaranya jadi bening, itu benar gak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Tergantung Kenyamanan. kenyamanan gitu. Air atau putih aja lebih baik. Lebih baik ya lebih milih air putih hangat gitu. Berarti kamu kalau misalnya mau perform beberapa hari sebelumnya tuh udah berjaga makanan sama jaga minuman. Tidur gitu-gitu dijaga juga nggak? dijaga juga Kak. Biasanya tidurnya di bawah jam 9 kalau mau
perform. Tidurnya di bawah jam 9. Olahraga? Olahraga palingan jogging, lari biasanya. Oh. Terus kamu kalau misalnya udah waktunya tidur, terus besoknya harus latihan lagi, terus harus perform lagi gitu-gitu. Pernah nggak dari sekolah gitu kayak bilang, ini dong, ajak-ajak dong kita gitu untuk nontonin kamu atau apa segala macem. Pernah nggak? Eh, Pernah sih Kak. Pernah. Tapi kamunya? Ya izinin aja. Oh datang-datang aja Ya gitu. datang Tap- aja. Tapi gini, kalau di sekolah dia kebanyakan ada acara sekolah dia disuruh untuk tampil. Ngisi. Ya, karena kan memang dari sana bakatnya. Oke. Iya. Banyak fansnya dong berarti Lion. Biasanya musisi tuh banyak loh fansnya. Ya lumayan lah, belum segede kayak musisi yang Ya gede-gede. belum. Tapi kan biasanya fans-fansnya udah banyak dari sekolah nih gitu. Terus kalau kamu pernah terpikir untuk bikin, bukan untuk dibikin single ya, tapi sendiri aja bikin lirik sendiri gitu, pernah? Pernah Kak. Pernah. Tentang apa? Tentang Mimpi lagi? tentang pertama kalinya itu lagu sahabat, terus habis itu rohani gitu. Oh lagu rohani juga, sama lagu tentang sahabat. Iya, iya, iya. Udah pernah dinyanyiin belum tuh di depan papa mama? Pernah. Pernah? Biasanya kasih rekamannya kirim ke papa mama. Oh gitu. Alirannya apa? Pop aja sih. Pop ya tetap ya? Dia sering ngulik-ngulik lagu sendiri, main gitar, direkam, dikirim, bagus nggak gitu. Ya udah kita nilai, oke, bagus. Iya. Ini kan masih debut, Iya. suatu saat pasti akan masuk Iya. ke single gitu ya. Dan kalau dilihat kan Lion memang masih solo nih sekarang gitu kan. Sementara suka juga dengan band-band. Terpikir untuk punya band sendiri atau memang tetap pingin single aja solo? Eh, Pengen solo aja Kak. Oh memang pengen solo aja ya. Berarti akan terus dikembangkan, terus menerus. Yang terakhir kali ya, kalau misalnya kamu bisa dapat kesempatan duet gitu dengan satu artis luar dan satu artis dalam negeri. Kalau dalam negeri sih kayaknya udah ketebak sih, Ariel Noah nih, ya kan? Kalau dari luar negeri kira-kira kamu pengennya bisa duet sama siapa? Kalau luar negeri, Yang internasional. kalau masih hidup Freddie Mercury. Mantap, tos dulu dong. Kayak kita hobinya udah kesukaannya sama nih musiknya nih. Ya udah terima kasih sekali untuk Lion sama untuk Om waktunya. Oke. Benar-benar membanggakan. Ini harus terus dipupuk ya. Nanti Lion kalau misalnya punya single baru, jangan sombong-sombong nih ntar kalau kita datengin, Lion kita waktu itu pernah ketemu loh, terus ntar kamu siapa ya gitu. Oh, enggak lah. Udah. Tetap maju terus, sukses terus Om sama Ya, juga Lion. ya. Ini Thank you. kebanggaan untuk Indonesia tentunya. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Baik pemirsa, itu tadi pembicaraan kami dengan Lion Jonova. Sampai jumpa di guest star selanjutnya. Saya Anggi Pasaribu pamit undur diri. Terima kasih dan siang.